Oke, ki- kita mau ambil tema hari ini adalah tema sederhana dalam kehidupan kita adalah hidup harus bekerja. Apa temanya? Hidup harus bekerja. Kenapa kita harus bekerja? Karena gini ya, jangan doa doang. Kalau doa doang mah bisa. Apalagi gini ya, ketika kita berdoa mengandalkan Tuhan, tiba-tiba Tuhan kasih turunkan berkat, nggak mungkin kan? Makanya kenapa hidup itu harus bekerja? Kita buka Amsal 14 ayat 23. Dalam setiap jerih payahmu ada keuntungan, tetapi kata-kata belakang mendatangkan kekurangan. Gini ya teman-teman, kita dalam kehidupan kerohanian kita sistemnya harus bekerja. Kenapa? Karena ketika kita berdoa tapi nggak bekerja, sama saja kita bermimpi. Amin. Kenapa saya bermimpi? Nggak ada tiba-tiba datang duit dari atas langit. Benar nggak Kak Epi? Kalau ada mas saya mau. Tapi siang ini kita belajar. Hidup itu bukan hanya tentang bermimpi, tetapi juga bekerja dan berusaha. Amin. Kenapa bekerja dan berusaha? Tuhan memberkati tangan yang rajin, bukan tangan yang malas. Artinya kita harus, yang pertama kita belajar, hidup itu bukan mimpi. Tapi apa teman-teman? Berusaha dan bekerja. Itu yang pertama, kalian pahami. Yang kedua, Tuhan memberkati tangan yang rajin, bukan yang malas. Yang ketiga, kita belajar. Ketika kita bekerja dengan hati yang sesungguh-sungguh, kita sedang memuliakan Tuhan lewat perbuatan kita. Nah, ada 3 poin yang kita belajar. Yang pertama, hidup itu harus bukan mimpi, tapi harus bekerja. Yang kedua, hidup itu harus rajin, jangan malas. Yang ketiga, kita sedang memuliakan dengan perbuatan kita. Amin. Artinya, dengan bekerja kita harus benar-benar memahami. Kalau kita bekerja, hidup kita bekerja. Ingat, pelayanan adalah pekerjaan. Pekerjaan ladangnya Tuhan. Amin. Makanya garam dan terang dunia. Kemarin kan kita belajar tentang terang. Sekarang pekerjaan. Bagaimana pekerjaan kita menjadi terang? Itu tergantung pada diri kita. Amin. Kerja bukan hanya mencari uang. Ingat, kerja bukan hanya mencari uang, tapi juga bentuk tanggung jawab dan ibadah. Bukan hanya pelayanan, tapi pekerjaan penuh dengan tanggung jawab dan ibadah. Amin. Nah, Tuhan ingin kita menjadi orang yang produktif. Produktif itu orang yang bagus. Amin. Menggunakan waktu dan talenta yang telah dipercayakan dengan bijaksana. Nah, kitab Amsal ini ada kitab Raja Salomo tentang kebijaksanaan. Bagaimana kita mengatur waktu dengan produktif dan yang dipercayakan Tuhan. Apapun pekerjaan kalian yang dipercayakan Tuhan, kerjakan dengan baik. Amin. Refleksi dalam kehidupan kita. Apakah aku sudah bekerja dengan hati yang sungguh-sungguh? Itu yang pertama. Pertanyaan dalam hidup kita. Apakah aku sudah bekerja dengan hati yang sungguh-sungguh? Yang kedua, apakah aku memandang pekerjaan sebagai beban atau sebagai kesempatan untuk memuliakan Tuhan? Itu intinya teman-teman. Jangan malas, jangan menyerah. Hidup itu harus bekerja. Amin. Bukan karena tekanan dunia, tapi karena kita dipanggil untuk berkarya bersama dengan Tuhan. Amin. Ingat, pekerjaan kita, hidup itu harus bekerja. Makanya kemarin apa kali Linca temanya? Kak Epi di guru sebelah bercahaya. Nah, bercahaya itu sama dengan pekerjaan kita. Bagaimana kita memancarkan cahaya di dalam hidup kita. Amin. Kalau hidup kita bercahaya, hidup kita harus menjadi garam dan terang dunia. Apapun pekerjaan kalian, apapun kualitas kalian, apapun talenta kalian, utamakan pelayanan, utamakan pekerjaan. Amin. Pekerjaan dan pelayanan harus seimbang. Tanpa pekerjaan, hidup kalian tidak akan maju. Tapi kalau ada pekerjaan, hidup kalian pasti diberkati. Amin. Artinya, jangan malas. Kita harus belajar seperti semut. Semut hal sederhana tapi nggak malas. Amin. Artinya, milikilah on fire, milikilah hati Tuhan. Maka kalian akan semangat dalam bekerja. Amin. Itu saja renungan hari ini. Saya minta doa syafaat Kak Lofi.